Pemerintah secara eksklusif memberikan restrukturisasi tanpa menghilangkan, tanpa menjelekkan nama kita di bank BI-nya. Hey, welcome back to my channel. Andri Sarsana, your guidance to become rich in a property base. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu, settingan YouTubeku sudah berubah. Jadi belakangnya itu sofanya, biasanya kan aku duduk di situ tuh. Tapi aku mencoba untuk maju supaya kelihatan efek blurnya. Dan aku juga cari tahu kalau misalkan ngomong jauh lebih dekat dengan kamera, itu bisa membuat kalian itu lebih fokus untuk mencerna informasi yang aku berikan. Nah itu aku banyak searching juga di YouTube, banyak searching di Google. Dan karena aku terus update buat kalian semua dan aku membagikan ilmu secara gratis, pastikan kalau kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan subscribe kalian itu membantu saya untuk terus update setiap harinya. Nah teman-teman, lanjut aja, kita langsung ngomongin tentang topik yang pengen aku bahas kali ini adalah topik tentang restrukturisasi teman-teman. Teman-teman yang belum pernah KPR, suatu saat teman-teman akan tahu arti namanya restrukturisasi. Restrukturisasi itu adalah memperlambat KPR-nya, memperlambat tenor waktunya supaya cicilannya itu jauh lebih ringan. Nah, kabar baiknya di saat corona ini kan adalah bencana yang ibaratnya adalah bencana internasional di mana semua orang itu mengalami hal yang sama seperti kita. Pemerintah secara eksklusif memberikan restrukturisasi tanpa menghilangkan, tanpa menjelekkan nama kita di bank BI-nya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan kalian yang belum punya KPR mungkin kalian agak bingung ya. Jadi kalau misalkan kita itu kredit, kita ambil kredit, biasanya kan kita misalkan cicilannya itu sebulan 10 juta. Nah kita cicil sampai suatu ketika kita ngerasa cicilannya itu semakin berat karena kan ada floating juga. Dan kita kadang-kadang kaget kan, waduh kok bisa jadi berat banget, kita nggak bisa jadi bayar. Nah biasanya kalau misalkan kita benar-benar sangat-sangat kepepet, kita bisa ngajuin namanya restrukturisasi. Nah setelah direstrukturisasi biasanya bunganya bisa dihilangkan atau bunganya dikecilin atau tenor waktunya diperpanjang, itu semua tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Tapi kalau misalkan kita pakai restrukturisasi, biasanya nama kita di bank itu biasanya di blacklist. Bukan di blacklist sih, cuman maksudnya dianggap nilainya itu sangat-sangat jelek. Kalian tidak bisa diberikan kepercayaan uang besar gitu loh. Jadi banknya itu kalau misalkan kalian mengambil kredit lagi, banknya akan takut. Even ya teman-teman, aku punya customer yang sebenarnya yang bermasalah itu adalah suaminya. Yang mengajukan kredit adalah istrinya. Tapi karena suaminya itu pernah restrukturisasi, si istrinya mengambil kredit pun itu juga jauh lebih dipersulit. Banknya sudah tidak percaya lagi dengan keluarganya mereka. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau restrukturisasi, pastikan kalian tuh berhati-hati. Karena ini akan mencoreng nama kalian di Bank Indonesia. Dan pastikan kalau misalkan kalian itu ambil, pastikan kalau itu kalian bener-bener lagi sekarat, bener-bener udah no choice lah. Ibaratnya kita lebih bagus pinjam sama orang tua kita, pinjam sama kerabat kita daripada kita harus restrukturisasi. Nah teman-teman, kabar baiknya waktu COVID ini teman-teman, ada restrukturisasi dengan dimana kita itu tidak perlu jelek namanya di bank. Jadi kita itu dikasih sama bank, dikasih sama pemerintah restrukturisasi tanpa mencoreng nama kita di Bank Indonesia. Nah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan aku sendiri pun sempat pengen mengajukan restrukturisasi. Nah teman-teman, kalian harus tahu dulu sebenarnya apa sih restrukturisasi yang diberikan pemerintah di saat COVID-19 ini. Jadi teman-teman jangan serta-merta langsung bilang oke, aku akan ambil. Nah kalian harus tahu dulu, kalian pastikan dulu ke banknya, karena setiap kebijakan dari bank itu berbeda-beda. Dan biasanya setelah kalian mengajukan, kalian akan takut dan akhirnya nggak jadi. Sama seperti aku, waktu ada kebijakan dari pemerintah, aku benar-benar senang banget. Bisa cuman bayar bunganya aja, bisa bayar cicilannya aja, nggak perlu digratiskan selama 6 bulan gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau kita biasanya bayar cicilan itu kan ada pokok sama bunga. Bisa nih kita bayar pokoknya doang, si bunganya itu nggak usah dicicil. Nah nanti setelah 6 bulan baru kita lanjut ke cicilan yang seperti biasanya. Nah itu yang aku dapetin dari info-info yang beredar. Tapi setelah aku ke bank ternyata tidak seperti itu. Jadi teman-teman dipastikan ya, jangan asal serta-merta dengan informasi tanpa kalian itu ngecek dan recheck ke banknya yang mengutangin kalian.
Jadi waktu itu pada waktu aku kesana, aku mengajukan dan aku dengan PD-nya, oke, aku mau cuman bayar pokoknya aja, oke, aku mau dengan bayar bunganya aja gitu kan. Nah tapi ternyata di bank itu juga nggak sebodoh itu loh, mau rugi gitu loh, mau merugi demi kalian itu nggak sebodoh itu. Jadi sebenarnya yang dilakuin sama bank, salah satu bank yang meminjamkan kredit ke aku itu tuh dia cuman menghilangkan cicilannya. Jadi gini, misalkan cicilanku itu 6,8%. Cicilan 6,8%-nya itu dicoret. Diganti dengan 12%. Loh, kok jadi jauh lebih gede? Nah, ingat teman-teman, yang tadi itu cicilan pokok plus bunga itu 6,8%. Nah, diganti dengan bunganya aja yang 12%, tapi kita nggak bayar pokok. Nah, sebenarnya pokok sama bunga yang 12% itu pasti jauh lebih tinggi yang bunga 12%. Tapi kebijakan banknya itu bisa memperbolehkan kita untuk membayar 30% dari 12%-nya ini. Nah, jadi 30% dari 12%-nya ini berapa? Nanti sisanya 70%-nya itu dimasukkan di 1 tahun ke depan setelah COVID. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangin ya. Sekarang kreditnya itu 6,8, tiba-tiba kita disuruh bayar bunga 12%, 30% kita bayar, 70% sisanya itu dimasukkan ke 1 tahun setelah COVID. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah 1 tahun setelah COVID, itu suku bunga fix 6,8%-nya yang kita biasanya bayarnya 6,8%, naik tiba-tiba menjadi 13%, 12% sampai 13%. Nah, ini benar-benar berbahaya, teman-teman. Dari 12%, 13% itu masih ditambah dengan 70% dari 12% yang bunganya yang kalian bayarkan semasa COVID ini. 70%-nya dilibatkan ke sini. Jadi sudah 12% tambah 70% lagi dari 12% yang di sini. Kurang lebih bisa sampai 16-17%. Dan ini sangat-sangat gede banget, teman-teman. Nah, terus aku bilang ke banknya, "Loh, Bang, ini kalau disuruh bayar orang makin sekarat, bisnis di mana-mana sudah hancur. Kalau kita tiba-tiba ngasih bunga segede itu, siapa yang bisa bayar? Malah jatuh-jatuhnya orang itu kaget dan akhirnya nggak bisa bayar." Nah, pinternya bank itu udah dinaikin 17. Jadi ibaratnya naik 17%. Ini tenornya dinaikin lagi 5 tahun. Jadi yang dari tadi harusnya 15 tahun dinaikin lagi jadi 20 tahun. Jadi bunganya ringan, tapi sebenarnya kalian tuh cicilnya nggak selesai-selesai, teman-teman. Dan ini menurutku sangat-sangat berbahaya bagi teman-teman yang nggak paham di sektor properti ini. Banyak banget yang cuman kayak denger simpang siur kiri kanan, akhirnya nggak ngecek, bener-bener ngecek, akhirnya bener-bener kemakan sama omongan orang. Dan alhasil dalam beberapa bulan, beberapa tahun setelah COVID selesai, kalian malah nggak bisa nyicil, kalian malah nggak bisa bayar, dan akhirnya produk-produknya itu dilelang sama banknya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Restrukturisasi tidak semudah yang kalian pikirkan. Nah, teman-teman, pastikan sebelum kalian bener-bener pengen restrukturisasi, itu pastikan kalau kalian itu bener-bener nggak punya uang banget, bener-bener minus banget. Tapi teman-teman, please, kalau kalian itu masih sanggup, kalian itu masih bisa mencicil pakai tabungan kalian sendiri. Mungkin mungkin aku prediksi sih masih 6 bulan, 7 bulan lagi sampai kalian mungkin benar-benar stabil ya. Bisnis kalian benar-benar stabil. Itu 6 bulan sampai 7 bulan. Dan selama itu kalau kalian masih bisa cicil pakai tabungan kalian, atau kalian masih bisa di backup sama orang tua, atau di backup sama teman-teman, saudara, atau siapapun itu, please kalian manfaatin duitnya mereka dulu daripada kalian harus kena bunga restruktur. Itu benar-benar gede banget. Dan teman-teman, itu mungkin adalah cerita dari beberapa bank yang udah aku tanyain. Tapi ada satu bank juga yang menurutku kebijakannya berbeda. Nah, teman-teman, ini juga harus dipahami. Aku juga mau garis bawahi, kalau beberapa marketing itu juga kadang-kadang mereka itu nggak ngerti apa yang mereka omongin. Kebijakan ini tuh bener-bener belum final banget gitu. Jadi kayak bener-bener marketingnya ini belum pada paham banget tentang restrukturisasi. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian tanya, itu bener-bener harus detail banget. Karena untuk menjawab pertanyaan yang tadi aja, itu sebenarnya aku harus tanya marketing. Karena aku nggak yakin dengan jawaban marketing, aku ketemu dengan atasannya. Dan ketika ketemu dengan atasannya, aku bener-bener baru jelas, oh ternyata ini bener-bener merugikan kalau misalkan
kita ini cuma ikut-ikut restruktur. Nah, teman-teman, kalau kalian pengen bener-bener ngerti, jangan tanya ke marketingnya, tanya langsung ke atasannya, tanya langsung, minta reportnya langsung, minta bukti tertulisnya kalau yang harus kalian bayarkan itu berapa, supaya kalian begitu bayar itu aman gitu loh. Kalian bayar sekarang, tapi kalau ternyata tahun depan kalian nggak bisa bayar kan ya percuma gitu loh. Jadi pastikan kalian harus tahu dulu, jelas dulu di awal, tanya sedetail mungkin tentang restruktur, karena kebijakan setiap bank itu selalu berbeda-beda. Dan teman-teman pastikan jangan pernah restruktur kalau kalian itu tidak benar-benar kepepet, tidak benar-benar kelilit hutang. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa membuka mata kalian tentang restruktur yang ada di Indonesia, kebijakan COVID yang sebenarnya ini kalau orang awam nggak ngerti itu bisa membahayakan mereka di kemudian harinya. So teman-teman, jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya yang bermain di properti. Pastikan kalau mereka itu selamat dari pinjaman hutangnya. Jangan sampai mereka itu terancam dilelang propertinya karena tidak sadar bahwa propertinya itu akan menggerus uangnya mereka itu di tahun depannya. So teman-teman, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys. Oh ya, anyway guys, jangan lupa untuk subscribe video kali ini. Thank you.